Shalom bagi kita semua. Seluruh pendeta dan para halado HKBP Sutoyo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang datang beribadah di HKBP Sutoyo sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming YouTube HKBP Sutoyo. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sadat teduh di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Yeremia 2 ayat 4. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna.
Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada letih tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, menciptakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan paduan suara Immanuel.
Kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Persembahan ke depan altar. Minggu 4 September 2022, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan jemaat. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan sukacita. Pertanyaan sektor. Kamis 1 September 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka. Masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah adalah sektor Parserahan, Cibubur, Perumpung Barat dan Timur, PS Grace, PS Ama Agape, HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup sektor. Pelajar CD khusus. Mulai hari ini, Minggu 28 Agustus 2022, pelajar CD khusus HKBP Sutoyo mulai aktif belajar masuk pukul 13 WIB, dihimbau kepada para pelajar CD khusus supaya hadir di gereja 30 menit sebelum dimulai belajar. Pelajar CD reguler. Sesuai dengan permintaan warga jemaat, telah dibuka pendaftaran penerimaan CD reguler tahun ajaran 2022-2023 yang disesuaikan dengan tahun ajaran sekolah untuk kelas 10 SMA atau sederajat. Pendaftaran ditutup hari ini, Minggu 28 Agustus 2022. Panitia Pesta Tahun Kesehatian, Dewan dan The Harmony HKBP Sutoyo. Panitia Pesta Tahun Kesehatian, Dewan dan The Harmony HKBP Sutoyo 2022 telah terbentuk. Nama-nama panitia terlampir. Senin 29 Agustus 2022 akan dilaksanakan rapat panitia The Harmony HKBP Sutoyo dan Tahun Kesehatian bertempat di lantai 2. Dihimbau kepada seluruh panitia terpilih supaya hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Warta baca ini sebagai undangan resmi. Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022. Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo 2022 akan mengadakan rapat. Dihimbau kepada seluruh panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022 supaya hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu bertempat di lantai 2 mulai pukul 19 WIB. Warta baca ini sebagai undangan resmi. Dalam rangka Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo, panitia mengadakan perlombaan. Yang pertama catur, yang kedua tenis meja, baik tunggal dan ganda, yang ketiga vokal solo dan nyanyian buku ende dengan video rekaman, yang keempat berkhotbah dengan video rekaman. Pendaftaran peserta melalui Google Form yang dikirimkan lewat WA sektor masing-masing. Pendaftaran ditutup tanggal 18 September 2022. Ulang tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo yang ke-22 tahun, mereka turut melayani di ibadah pukul 8.30 dan pukul 11
sebagai petugas prokes hari tahun pengumpulan persembahan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia satu orang ama, Sarwidin Siagian, Kamis 25 Agustus 2022, tutup umur 70 tahun, dari sektor Mayasari. Yang kedua, seorang bapak, Haris Muda Tambunan, Sabtu 27 Agustus 2022, tutup umur 55 tahun, meninggalkan istri Rosinta Boru Sitorus dan 2 orang anak dari sektor Kampung Makassar. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo, bunga altar untuk Minggu 28 Agustus 2022, ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-22. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sambil kita bernyanyi dari Kidung Pelengkap nomor 255, ayat yang pertama dan seterusnya. Kita bernyanyi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengepit aku, dengan cara kehendak-Mu. Firman-Mu ku pegang selalu, saya tetap berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hatiku rasa susah, padahal aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka ada jiwaku. Ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengepit aku, dengan cara kehendak-Mu. Firman-Mu ku pegang selalu, saya tetap berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hatiku rasa susah, padahal aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka ada jiwaku.
suka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, saya tetap berteduh, firman-Mu Tuhan memegang selalu. Bila hatiku rasa susah, padamu ku berserah, firman-Mu pegang selalu, pada jiwaku. Ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, saya tetap berteduh, firman-Mu Tuhan memegang selalu. Hatiku rasa susah, padamu ku berserah, firman-Mu pegang selalu, pada jiwaku. Pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, saya tetap berteduh, firman-Mu Tuhan memegang selalu. Hatiku rasa susah, padamu ku berserah, firman-Mu pegang selalu, pada jiwaku. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, saya tetap berteduh, firman-Mu Tuhan memegang selalu. Hatiku rasa susah, padamu ku berserah, firman-Mu pegang selalu, saya tetap jiwaku.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa adalah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarlah berita firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Allah. Shalom. Izinkan saya dalam aliran firman Allah ini untuk menyelipkan sedikit perkenalan diri saya kepada Amang Inang dan juga teman-teman saya Naposo di sini. Kenapa teman-teman? Karena memang saya juga masih Naposo. Nama saya Pendeta Maliaki, maaf gangguan teknis. Pendeta Maliaki Togatorop. Saya anak kandung dari Pendeta Sawari Togatorop dan Inang Rekida Buru Siregar. Dan ini pertama kalinya saya untuk menyampaikan firman Allah, rekan-rekan sekalian, mengenakan toga pendeta. Karena di tanggal 21 kemarin saya baru menerima tahbisan sebagai pendeta. Dan sebagai satu tradisi dalam kependetaan, ketika dia pertama kali ditahbiskan, maka dia akan melakukan yang namanya khotbah sulung atau khotbah pertama. Sebenarnya di kampungnya, kalau di tempat dia direkomendasikan sebagai jemaat ya. Karena saya anak pendeta yang pindah-pindah, jadi pilihannya adalah tempat orang tua saya melayani. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak yang paling tua dengan menikah dengan marga Sinaga. Abang yang kedua menikah dengan Boru Sihaan, dan saya masih belum tahu dengan Boru apa. Ya. Ya. Apakah ada rencana? Pasti ada rencana ya, karena hidup ini tak mungkin tanpa rencana. Karena dalam perjalanan kehidupan kita tentunya dalam melangkah pada satu tahap ke tahap yang lain, semua harus direncanakan dari begitu banyaknya pilihan. Namun ini yang akan kita bahas sekalian, Amang Inang dan juga teman-teman saya yang terkasih, ya, tentang mengenai tujuan hidup dari berbagai pilihan yang kita punya dalam kehidupan. Saya ada satu gambar. Sorry. Udah ya? Belum? Oh ya, oke. Di gambar di depan ini ada
sebuah gambar. Ini kulkasnya Indomaret atau Alfamart ini ya. Saya ambil dari Google tadi, saya nggak tahu ini Alfamart atau Indomaret, yang manapun itu. Saya mau bertanya, siapa yang sama seperti saya? Ini nanti soal pilihan ya, pilihan hidup, tujuan hidup. Siapa yang sama seperti saya, dia bisa menghabiskan waktu 5 menit lebih di depan kulkas Indomaret untuk memilih minuman? Ada yang sama seperti saya? Iya kan? Berarti bukan cuma saya ya. Kita harus menghabiskan waktu 5 menit. Saya lebih dari 5 menit bisa ya, sampai mas-masnya kebingungan. Itu baru minuman ya, belum nanti masuk ke snack, belum nanti masuk ke mie instan, merek apa ini ya gitu ya. Mengambil sedap apa Indomie gitu kan ya, mengambil Le Minerale atau Aqua gitu ya. Akhirnya yang paling murah aja lah, yang paling murah nanti dibilang mas-mas kasirnya si miskin ini katanya pula ya kan. Yang mana? Yang mau saya katakan, saudara-saudara yang terkasih, ini bentuk kehidupan ya. Sebenarnya kenapa kita pusing memilih yang mana? Padahal kita tadinya udah tahu mau beli minuman ya, tapi kenapa kita pusing? Ada yang namanya the paradox of choice. Apa artinya? Sebenarnya semakin banyak pilihan dalam hidup seorang manusia, dia semakin bingung memilih. Semakin susah dia memilih. Semakin banyak pilihan hidup dalam hidup seorang manusia. Semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin sulit memilih, semakin cemas kita memilih. Ya, ini faktanya. Bukan berarti bagus dong banyak pilihan. Sebenarnya enggak. Semakin gelisah justru kita dalam memilih yang dalam kebingungan kita. Gitu ya. Ini yang namanya the paradox of choice. Semakin bebas seorang manusia ya, dalam memilih, dia akan semakin bingung. Semakin terbuka pilihannya, ya, semakin terbuka pilihan di depan matanya, maka sebenarnya tujuan utama dia itu akan jadi blur. Pilihan itu jelas ya, dan banyak di depan mata kita. Tujuan yang seringkali blur. Pilihan itu banyak. Tapi saking banyaknya pilihan ya, bisa-bisa orang jadi lupa akan tujuan utamanya. Jadi blur dia. Ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Manusia bebas memilih, tapi dalam kebebasannya ia sering justru mendapatkan kecemasan untuk memilih yang mana saking banyaknya pilihan tadi. Teman-teman bebas mau milih, saya mau kerja di sini, kerja di sana. Tapi semakin banyak perusahaan yang menerima teman-teman, CV-nya balik gitu ya, pasti bingung memilih yang mana. Semakin banyak mungkin di teman-teman saya yang laki-laki, semakin banyak wanita yang datang, yang Anda dekati, merespon Anda dengan baik, pasti Anda bingung pilih yang mana. Ya kan? Apa jangan-jangan gak ada yang dekati juga? Saya juga gitu ya. Kalau ada yang nanya, kenapa masih single Amang? Mama saya ini hampir setiap hari akan menawarkan perempuan dengan berbagai jenis. Agak ambigu ya. Jenis, agak ambigu, sorry. Berbagai kriteria, sorry. Saya ganti kalimatnya, maaf, itu salah saya. Berbagai kriteria, maaf. Ya, bukan berbagai jenis ya, jadi saya satu, perempuan lah. Tapi berbagai kriteria, ada yang ini polisi, ya, ini dokter, ini kerja di bank, ini bla 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 bla, ini bapaknya ini dan segala macam, latar belakangnya ono, ene, dan ini rajin, ini bisa masak, bisa apa. Banyak sekali perempuan yang mama saya ingin kenalkan kepada saya. Hasilnya puji Tuhan, sampai sekarang saya masih single. Gitu ya. Pilihan banyak gitu, pilihan banyak. Bukan merasa sok gantengan kali, emang ini enggak. Tapi pilihan banyak, tapi gara-gara pilihannya banyak, orang-orang jadi bingung, ya, jadi cemas. Tujuan utamanya kan tadi mau dapat pasangan ya, jadi blur dia, ya, karena terlalu banyak pilihan tadi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Salah satu contoh lagi, rekan-rekan yang terkasih, tujuan yang jadi blur tadi ya. Based on pengalaman saya, pasti saya pakai orang tua saya kan, karena saya belum punya istri. Buat para suami, mungkin di sini yang udah jadi suami ya. Buat para suami, saya harus tekankan ketika istri saudara mengajak Anda
untuk membeli belanja bulanan kebutuhan pokok sehari-hari, jangan pernah mau diajak ke mall. Ya, karena tadi tujuan yang sudah pasti tadi membeli apa tadi belanja bulanan tadi, ya. Oleh karena tas-tas dan angka diskon 50% yang warna merah itu, dia bisa belok. Hati-hati. Ya. Tujuannya tadi itu, ya, tapi bisa belok dia. Ini tadi pilihan tadi, makin banyak pilihan, makin bingung dia. Bisa-bisa nggak jadi belanja bulanan, ya. Bisa-bisa nggak jadi belanja bulanan. Ya. Sama tuh sama teman-teman saya yang single dan jomblo sampai pada malam hari ini, ya, yang masih meringis. Ini saya ceritakan dulu cerita tentang pasangan ini. Maaf kalau kalian jadi meronta-ronta jiwa kejombloannya. Ya, sama kok kita tenang, tapi saya tahan di sini. Ya, semoga Sabtu mereka hujan terus, biarin. Ya, sama itu orang-orang kalau pacaran misalnya, ceweknya bilang yang saya lapar, aku lapar, yaudah yuk makan. Jangan pernah kasih pilihan laki-laki, jangan pernah kasih pilihan. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidupmu adalah memberikan perempuan pilihan mau makan apa ketika dia bilang dia lapar. Oh tentu kita sebagai laki-laki, saya mau sebagai hero pahlawan itu pacar saya lapar, saya gimana caranya laki-laki kasih nih makan. Kamu mau McD? Jawabannya pasti enggak. Kamu mau ketoprak? Jawabannya enggak. Kamu mau bakso? Enggak. Jadi kamu maunya apa? Si cewek akan jawab terserah. Semuanya jawab yang sama nih, ya. Berarti enggak cuma saya yang ngalamin, ya kan? Jawaban yang terserah. Jangan kasih pilihan. Ya, membunuh diri sendiri namanya itu. Udah bawa aja dulu kasih makan udah diam itu nanti. Jangan tanya, kamu lapar? Iya, ayo makan udah. Bawa kemana kayak yang bisa makan. Ya. Jangan cari ini sendirilah, cari masalah sendiri namanya itu. Ya, kasih aja makan udah dia biar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi rekan-rekan yang terkasih. Semakin banyak pilihan akan semakin blur. Yang tadi tujuannya mau makan, ya karena ono enek ono, jadi bingung mau pilih yang mana. Ya, tujuannya cuma makan, tapi pilihan itu memblurkan pandangan kita terhadap tujuan kita yang utama. Ya. Kemudian pertanyaannya, dari sekian banyak pilihan, dari mana kita tahu yang menjadi tujuan hidup kita? Bukannya tujuan hidup itu misteri. Ya. Dari mana kita tahu tujuan hidup kita? Saya akan ambil. Ya, dari mana kita tahu itu tujuan hidup kita? Saya kasih gambar gunting. Ini semua gunting, alat untuk ya menggunting ya, memotong. Ya, semua tahu. Tapi dari ketiga gunting ini fungsinya berbeda-beda. Itu gunting buat kertas tuh yang paling kiri atas ya. Nah yang di bawahnya itu untuk operasi tuh tadi saya lihat. Yang sebelah kanan itu untuk motong rambut. Dari mana saya tahu fungsinya? Satu benda atau satu barang kita akan tahu fungsinya dia ketika kita tanya dari narasumber utama siapa yang menciptakan gunting itu. Si pencipta gunting yang tahu. Kalau saya menciptakan suatu barang atau teknologi, maka saya yang paling tahu tujuannya. Demikian juga manusia. Kalau kita percaya dan kita mengakui bahwa saya adalah ciptaan Allah, maka narasumber utama untuk mengetahui tujuan saya diciptakan, tujuan saya hidup adalah Allah sendiri. Gak bisa nanya yang lain. Karena saya ciptaan Allah, sebagai satu insan yang diciptakan itu, maka saya bertanya pada pencipta saya, tujuannya untuk apa saya diciptakan. Agar kita tahu yang menjadi tujuan, ya, makna hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Andre Breton, dia bilang tanpa Allah hidup ini tak bisa dipahami. Ya. Kemudian datang lagi seorang ateis namanya Bertrand Russell, kalau ada yang pernah baca bukunya. Ya. Dia bilang sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidak akan terjawabkan, dia bilang. Artinya Allah dulu. Allah dulu. Mau gimana pun kita berpikir tentang kerumitan kehidupan ini, kalau dia tidak diletakkan pada the first reason tadi, penggerak utama itu Allah, maka gak akan ketemu jawabannya. Itu yang
kenapa si Petrus dimarahi Yesus. Dia bilang, kau berpikir dengan cara berpikir manusia, bukan cara berpikir Allah itu, dia bilang. Bukan cara berpikir Allah. Kadang kita self-center gitu ya. Kita seakan-akan tahu kita mau kemana. Saya tahu tujuan hidup saya, nggak perlu Allah. Ini realita yang terjadi zaman sekarang ya. Bahkan seorang ateis mengakui tiada tujuan Allah. Tiada tujuan hidup jika tidak pertama-tama memikirkan Allah. Allah dulu, maka kita akan temu tujuannya. Tujuannya yang secara esensial manusia, ya, yang tadi apakah? Manusia diciptakan untuk mengabdi pada Allahnya. Kalau tidak diabdikan dirinya pada Allahnya, itu hanya sebatas tujuan manusia yang dia pikirkan sendiri, bukan secara esensial. Bisa nggak gunting rambut pakai gunting kertas? Bisa, tapi esensinya bukan itu. Akan jadi jelek rambutnya. Esensi tujuannya bukan itu. Mengabdi pada Allah berarti mengikuti dan berjalan di jalan Allah. Gimana kita tahu tujuan kita? Caranya abdikan diri kita kepada Allah. Jalannya yang mana? Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang bisa menuju kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kalau nggak melalui Yesus nggak bisa. Kalau kita tidak hidup dalam Kristus, kalau tidak kita abdikan diri kita dalam perjalanan atau dalam teladan Kristus, maka kita tidak akan sampai pada tujuan kita ke Allah tadi. Ya. Dasarkan dulu, ada istilah bilang fides quares intellectum, dia bilang iman dulu yang mencari pengetahuan, iman dulu, percaya dulu, agar dia didasarkan pada pencarian makna hidup. Kalau enggak dia liar dia. Itu yang Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Kalau enggak melalui aku enggak bisa kepada Bapa. Jangan sampai seperti saya punya video satu, boleh diputarkan operator? Video singkat saja. The race up, we see it here. There are Robles on the right-hand side, Lu Zhang on the left. Robles absolutely fantastic out the blocks. Run the first half of the race, in certainly under 13-second shape. But he hasn't been racing that much this year, and his fatigue started setting in. Lu Zhang was awesome, one of the smoothest hurdlers you'll ever likely to see. And there you go, they just touched arms once and then twice, and that's what cost Lu Zhang the world title here here. Terima kasih. Ada yang melihat ada kejanggalan di situ? Iya, jadi ini Olimpiade tahun 2011. Ya. Tadi yang pelari dari Kuba yang kulit hitam tadi, kalau kita lihat dengan saksama tadi, kita teliti, dia lari sambil menghalangi si pelari yang dari Cina, ya, yang akhirnya dia didiskualifikasi dari Olimpiade itu. Ini berhubungan dengan yang saya katakan tadi, teman-teman. Kalau dalam setiap proses kehidupan kita, baik dalam kerjaan, pertemanan, apapun bentuknya, ya, kalau untuk menuju tujuan kita, kita sikut orang di sebelah kita, kita tidak landaskan kasih, kita tidak teruskan kasih, tidak perbuat kasih kepada mereka, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan seperti yang tadi. Dia mau finish, dia mau gol, dia mau menang, dia mau mencapai tujuannya finish di depan sana, tapi dia tendang temannya. Akhirnya apa? Dia jadi nggak sampai di tujuannya, dia didiskualifikasi dari laga itu. Kalau demikian cara kita untuk mencapai goal kita, Allah kita nggak akan pernah sampai kepada Allah. Dalam apapun, dalam pekerjaan, dalam hobi kita,
dalam hubungan kita, apapun bentuknya. Sama kalau kayak kawan saya, siapa tadi pemain bass itu, enak kali saya dengar mainnya tadi. Mana dia, udah gak ada di situ dia. Siapalah itu ya, kalian kenal lah siapa dia. Kalau si pemusik kita ini melayani di gereja ini agar dilihat keren, agar biar banyak wanita meronta-ronta dalam permainan gitarnya. Ketika dia sudah tidak lagi dilirik, maka dia tidak mau lagi melayani di sini. Berbeda ketika dia memang saya mau main musik, saya mau menggunakan talenta saya untuk kemuliaan Allah, maka sampai kapanpun, sampai dia mati, dia akan tetap berada di bangku itu. Ya. Kalau tidak kita letakkan pada Kristus ya, demi kemuliaan Allah, maka tujuan kita nggak akan pernah sampai. Ya. Artinya harus berada dalam jalan Kristus. Nah, bagaimana cara orang biar berada di jalan Kristus? Yesus katakan tadi ada dua. Yang pertama dia bilang menyangkal diri. Apa ini menyangkal diri ini? Menyangkal diri berarti menahan keinginan, tahan dirimu. Tolak keinginan yang sekira-kiranya itu merusak, entah itu merusak diri saya, merusak hubungan saya dengan teman-teman saya, merusak pekerjaan saya dan lain sebagainya, merusak keluarga saya. Tahan dirimu. Kalau Yakobus bilang kekang, Yakobus 3, kekang lidahmu dia bilang. Maka sia-sialah ibadahmu kalau enggak kau kekang lidahmu, kata Yakobus, kasar sekali. Ya. Kalau enggak bisa menahan diri, maka sia-sialah ibadahmu. Sangkal dirimu dalam perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan Kristus. Ya. Kalau Yakobus katakan kekang lidah, di 2022 yang perlu dikekang, jari-jari juga perlu dikekang ternyata. Ya. Karena dari sini efeknya bisa besar. Kita hidup dalam zaman yang setengah di realita, setengah di maya sekarang. Ya. Jadi kalau jari yang tidak dikekang pun, maka akan bisa menimbulkan satu pergolakan. Ya. Kekang lidahmu. Kenapa sebegitu parahnya Yakobus menggarisbawahi kekang lidah? Di zaman ini pun sudah terbukti. Ya. Ini tadi saya gambar yang kebetulan tiba-tiba muncul, Samuel Petty. Ya. Ada yang kenal? Atau cuma saya yang kenal? Saya nggak kenal banget sih, tapi saya baca dia gitu aja. Ya, namanya Samuel Petty. Kasus apa dia? Dia seorang guru sejarah di Perancis. Ini kejadiannya tahun 2020 kalau saya tidak salah ya. Jadi kisahnya ada seorang anak 13 tahun ya. Seorang anak 13 tahun dia ngelapor ke bapaknya ya. Dia ngelapor ke bapaknya kalau gurunya memutarkan video tentang Nabi Muhammad dan menunjukkan mukanya. Ya, dia lapor ke bapaknya karena si anak ini Muslim, bapaknya juga Muslim. Dia lapor ke bapaknya. Kemudian singkat cerita pada satu waktu bapaknya posting itu di media sosial. Ya, posting di media sosial. Hasilnya ini orang udah mati sekarang karena dia dipenggal oleh ekstremis Islam di Perancis. Ditelitilah kemudian oleh aparat setempat. Akhirnya ditemukan si anak 13 tahun ini ternyata tidak hadir di kelasnya dia. Si anak ini tidak pernah hadir di kelasnya dia. Ternyata dia 2 hari itu dapat hukuman dari gurunya untuk diskors 2 hari gak boleh ke sekolah. Karena kesalahan yang dibuatnya sebelumnya. Bayangkan dari satu kalimat kebohongan ini orang dipenggal kepalanya. Udah mati sekarang. Kekang lidahmu. Tahan. Sangkal dirimu, keinginan-keinginan yang merusak itu. Tolak dia. Sangkal artinya tolak, tutup dia. Sehingga kita tidak mengerjakan. Yang kedua, Yesus katakan, pikul salibmu. Dia bilang. Artinya apa? Siapa di sini yang gak punya masalah hidupnya? Gak mungkin ada. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Omong kosong, kalau hidup tanpa masalah, utopia itu namanya. Ya, jangan berangan-angan lah, cinta tak selamanya indah adek. Ya, tidak selamanya indah, nggak kayak di negeri dongeng. Lagian hidup flat-flat, mana ada rasanya ya, harus naik turun hidup ini biar enak dia. Ya, hidup harus ada masalah, emang itu hidup.
Kalau nggak ada masalah bukan hidup namanya, ya. Jadi dia utopia. Ya. Harus kita pahami. Tapi hidup saya itu sengsara banget. Kenapa susah banget ngikutin Kristus sih, Amang? Lah siapa suruh jadi Kristen? Memang itu jalannya. Yesus katakan, aku jalan kebenaran. Maka kita harus follow Kristus. Kalau mau gampang-gampang, ya udah nggak usah selamat. Karena selama kita masih mengkonsepkan, melihat pikul salib dan mengekang diri ini tadi dalam konsep manusia, maka nggak akan bisa terjalankan. Kita masih menggunakan cara berpikir manusia, bukan cara Allah. Ini saya kasih lihat matematikanya kehidupan dari Allah. Jawaban Allah soal pertanyaan hidup bukan 10 sama dengan 5 tambah 5, enggak. Dia nggak langsung gitu kadang-kadang teman-teman, seringnya malah. Ya. Tapi seringnya kita dilempar, 10 itu bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah 8, bisa 0,1 tambah 0, berapa teh? Masih gitulah ya. Kalau di teologi kami nggak belajar matematika, jadi saya agak lambat gitu ya. Kalian yang tahu itu siapa sih di guru matematika? Logaritma sekian tambah logaritma sekian jadilah 10. Nah, kadang-kadang hidupin kita ada di tanda tanya itu. Allah nggak pernah ngasih lu 5 tambah 5 tambah 10 kelar hidup lo udah. Enggak, simpel banget hidup. Kadang-kadang dikasih pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita lalui dalam proses kehidupan kita. Yang jelas, yang penting tadi, kita tahu tujuan kita adalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya, jangan kepada yang lain. Harus tahu tujuannya. Jadi nggak ada lagi kecemasan tadi. Yang jelas udah tahu arahnya, maka tinggal jalanin. Ya, selebihnya hanya bumbu-bumbu. Ya, jangan sampai nggak tahu tujuannya. Kenapa? Karena tragedi terbesar dalam hidup manusia bukan pada kematian, tetapi ketika hidup tanpa tujuan. Ini lebih mengerikan. Ya, terasa mati tapi hidup, gitu. Nggak ada tujuannya. Ini lebih mengerikan daripada kematian. Saya nggak tahu apa pernah ada yang merasa nuansa seperti ini, karena saya pernah merasakannya. Gelap sekali, tujuannya nggak ada. Kenapa saya dilahirkan? Mau kemana saya di bumi ini? Blur dia. Jangan sampai kita kehilangan tujuan. Jangan sampai kita kehilangan tujuan. Ikut Kristus memang berat, saudara-saudara yang terkasih. Memang berat. Tapi jadilah seperti bambu. Kenapa bambu? Bambu itu pertumbuhannya ketika dia muda, pertumbuhan dia lambat sekali. Sampai di 3-4 tahun dia baru tumbuh cepat sampai bahkan berapa ratus sentimeter. Tapi jangan salah, di 3-4 tahun ini walaupun dia hanya sependek ini mungkin bambu ini, akarnya dia itu sampai ke bawah, besar sekali. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kegelisahan hati yang kita hadapi sekarang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin adalah satu jalan membentuk akar kita seperti akar bambu tadi, biar kita kokoh berdiri. Jadi jangan pernah hakimi hidupmu tak berguna karena segala pergumulan yang kau punya. Jangan hakimi dirimu adalah hidup yang paling hancur dari siapapun. Jangan hakimi hidupmu. Karena mungkin itu satu jalan bagimu, bagi kita untuk memperdalam akar kita. Agar kita semakin kokoh berdiri sebagai ciptaan Allah. Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Ada amin? Kita berdoa. Ya Allah Bapa, penyelenggara kehidupan kami yang bermula dan yang berakhir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hikmat-Mu yang Engkau berikan, di mana kami memulai melihat dunia ini dari rahim ibu kami hingga kami nanti mengakhirinya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hadirkan terang-Mu dalam perjalanan kami, sehingga dalam gelapnya perjalanan itu Tuhan, kami merasa ada titik terang yang akan kami tuju. Biarlah hikmat-Mu yang senantiasa mendampingi kami Tuhan, agar ketika kami tersesat, ketika kami merasa tak ada lagi tujuan hidup kami,
Engkau memberikan kesejukan bagi kami Tuhan. Engkau menunjukkan jalan itu dan kami bersuka cita oleh karena nama-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap hati yang merasa sedih. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap hati yang merasa terluka, yang merasa kesepian hingga saat ini Tuhan, yang dalam pergumulannya yang berat. Engkau hadirkan jalan-Mu Tuhan. Engkau hadirkan pelita-Mu kepada dia Tuhan, agar hidupnya lebih berwarna lagi. Agar dia berdiri Tuhan, berdiri tegap untuk menghadapi segala hal yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan dapat memilih dan memilah yang terbaik dari segala banyak pilihan Tuhan dalam kehidupannya. Juga kami tak lupa Tuhan mendoakan teman-teman kami yang sekiranya dalam kondisi sakit hingga saat hari ini Tuhan. Engkau yang berikan kesembuhan pada mereka. Engkau yang sembuhkan mereka melalui obat-obatan dan juga tangan-tangan yang menopang Tuhan. Agar mereka dapat bersuka cita juga oleh karena nama-Mu. Juga yang sedang menjalani pendidikan Tuhan ataupun yang kerja, di mana mereka mendapatkan kegelisahan hati mereka Tuhan, kesulitan mereka Tuhan, Engkau yang berikan jalan-Mu Tuhan. Agar mereka tumbuh, agar mereka bekerja untuk menggapai masa depannya Tuhan lebih indah lagi. Dan juga kami mendoakan seluruh program dan rencana yang telah kami tetapkan, yang telah kami pikirkan untuk gereja ini Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-Mu agar hal-hal yang telah kami kerjakan juga kami rancang sedemikian rupa dapat menjadi berkat bagi diri kami, juga bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah kasih-Mu tercermin dari setiap pribadi yang hadir di gereja ini Tuhan, agar kemuliaan nama-Mu tetap dikobarkan, diproklamasikan Tuhan sampai ke penjuru dunia. Seluruh permohonan kami Tuhan, kami dasarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku pada milikku semua, ku serahkan padamu atas semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk Amang, Inang, dan teman-teman Amposo yang hadir di gereja ini, juga yang beribadah via live stream. Kami segenap para halado mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Horas.